Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Santi. Untuk hari ini yaitu kita masuk ke materi seni budaya bab 2, yaitu bab seni patung. Bu Santi berharap pada pagi ini kalian dalam keadaan yang sehat dan bisa menerima materi hari ini yang Bu Santi sampaikan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin Bu Santi sudah menjelaskan mengenai seni lukis. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu bab 2 mengenai seni patung. Pada pagi ini Bu Santi akan menampilkan beberapa gambar dan penjelasan sebagai berikut. Semoga anak-anak dapat menerima dengan jelas. Selamat menyaksikan. Hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai seni patung. Untuk alur pembelajaran seni patung ada 5 subbab, yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian seni patung, yang kedua mengenal bentuk-bentuk patung, yang ketiga mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung, yang keempat yaitu mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, yang kelima yaitu menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Pada hari ini Bu Santi akan menjelaskan 2 subbab, yaitu mengenai pengertian patung dan mengenal bentuk-bentuk patung. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian seni patung, di situ Bu Santi sudah menampilkan untuk pengertian patung secara umum, yaitu sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Patung memiliki sifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Ada pengertian lain dari beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Mike Susanto, yang menjelaskan mengenai seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau adiktif. Untuk pendapat yang kedua yaitu dari Sunarso dan Suroto, yaitu seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Untuk pendapat yang ketiga yaitu dari B.S. Myers, yaitu seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Untuk yang terakhir yaitu pengertian menurut Kamus Besar Indonesia, patung merupakan benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang pembuatannya dengan dipahat. Ya, untuk beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan secara umum yang sudah Bu Santi jelaskan tadi. Untuk seni lukis dan seni patung juga di Indonesia sudah dikenal pada zaman prasejarah. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu patung sebagai fungsi personal, yaitu diciptakan untuk kepentingan personal sebagai ekspresi perasaan dan tujuan religi. Patung pada zaman ini dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalkan raja atau pimpinan mereka. Yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial, yaitu diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah. Hal ini ditujukan untuk mengenang jasa para pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga yaitu patung sebagai fungsi fisik, yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya saja. Patung ini dibuat semata-mata untuk menghias sebuah taman sebagai dekorasi di gedung maupun untuk memperindah suatu konstruksi bangunan.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk dan jenis patung. Dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk imitatif dan bentuk non-figuratif. Untuk yang pertama yaitu bentuk imitatif. Corak ini merupakan bentuk dari alam, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk yang kedua yaitu bentuk non-figuratif. Bentuk ini merupakan olahan dari elemen-elemen dari garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur rupa yang tidak menggambarkan bentuk alam. Dapat disimpulkan, bentuk non-figuratif ini bertolak belakang dari bentuk imitatif. Bentuk imitatif merupakan acuan pada dasar bentuk alam, sedangkan non-figuratif menghindari bentuk dari alam. Nah, Bu Santi tampilkan untuk contoh-contoh bentuk dari patung. Yang pertama yaitu bentuk imitatif. Bu Santi berikan dua contoh gambar patung di bawahnya ya. Silahkan diamati ya anak-anak. Bentuk non-figuratif juga sudah Bu Santi kasih contohnya. Sudah sangat jelaskan untuk perbedaannya. Untuk penjelasan hari ini Bu Santi akhiri sampai di sini ya. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik penjelasan dari Bu Santi. Jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di via kolom komentar atau bisa WA Bu Santi yang biasanya untuk mengumpulkan tugas. Bu Santi berharap kalian dalam kondisi yang sehat dan dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang lainnya atau menerima materi dari Bapak Ibu guru yang lainnya untuk hari ini. Ya, penjelasan hari ini Bu Santi akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.